Ada yang bilang cinta itu buta, tapi tidak dengan calon mertua. Apalagi kalau calon mertuanya itu Sultan Georgie. Wow. Sultan Georgie ini kalau sama anaknya, kalau sama Aquin ya, dia ini kan protektif sekali. Kebayang kalau misalnya kita mau PDKT sama Aquin, sesusah itu ya. Bapaknya langsung protektif banget. Tapi aktor ganteng yang satu ini, aktor muda berbakat ini berhasil mendapatkan bukan hanya hati Aquin, tapi bapaknya juga. Sultan Georgie juga kayaknya sudah memberikan lampu berwarna ungu. Hijau. Bagus, ada konsentrasi kalau gitu ya. Kita pengen tahu apa rahasianya bisa menaklukkan Aquin dan juga Sultan Georgie. Di pagi-pagi ambiar, ini dia Clay Grible. Halo. Selamat pagi. Clay, selamat pagi. Apa kabar? Silakan. Baik, terima kasih. Clay. Sorry. Tadi itu Karen bingung. Itu Clay Grible. Aku panggilnya Gribble. Gribble bener. Gribble ya. Bunyi gimana? 3 kali dong. Clay Grible. Tiba-tiba aktif banget ya. Habis makan abon. Abon enak banget barusan. Clay Grible aslinya tuh dari mana? Aku blasteran. Blasteran mana? Blasteran Australia, Indonesia, sedikit Jepang, sedikit Scotland. Oh, kamu banyak ya rasnya ya? Yeah. Australia, Indonesia, Jepang, Scotland. Kang Sule ada blasteran mana? Mana? Sama. Jerman. Oh, Jerman. Jerman sebelah mana? Preman. Bukannya Anda Belgia? Belgia apa tuh? Mak Gembel Papa Bahagia. Clay, deket sama Aquin sekarang ya. Kamu luar biasa loh bisa menaklukkan Sultan Georgie juga ya. Apakah kamu di sini mengucapkan terima kasih? Sudah hadir. Apakah kamu juga bisa menaklukkan omnya Aquin juga? Mas Georgie. Kan keluarga. Tanya ke Bu Titinya. Udah nanya Bu Titi juga kah? Mungkin kalau kita sembil. Terima kasih lihat dulu ya ini dia. Clay yang resmi pacaran dengan Aquin. Gimana cara kamu bisa menaklukkan hati Sultan Georgie yang begitu protektif sama putrinya loh? Kalau datang ke sini tuh kayaknya susah banget untuk memberikan lampu hijau loh buat laki-laki yang mau deketin putrinya loh. Mungkin dari aku sendiri, yang penting pertama tanggung jawab, tepat waktu, nggak basa-basi, langsung terpoin. Aduh. Ya orangnya seperti itu. Tanggung jawab, tepat waktu. Kayak mau bayar pinjol ya lu ya? Berarti sering ke Cerenda ya? Iya benar. Tetanggaan. Bulus. Tetangga. Iya. Oh, pertama ketemu sama Sultan Georgie ekspresinya gimana? Aku jujur agak takut sebenarnya. Itu pertama kali aku ketemu kalau nggak salah di lokasi syuting waktu aku syuting My Heart sama Aquin. Itu bareng-bareng. Itu waktu kita masih deket aja. Aku ngerasa nggak gimana-gimana. Setelah aku mau deket baru aku ngerasa kayak aduh, gue harus lebih dari diri gue sendiri nih. Gue harus lebih berwibawa, harus lebih tegas, harus ya sebagai laki-laki yang dewasa aja. Pressure. Om Sultan. Manggilnya apa Om? Om Sultan. Om Sultan bilang apa? Om Sul. Oh iya. Om Sul. Dengarnya jadi Samsul dong. Om Sul bilang apa? Sultan Georgie ini pesan apa? Pertama kali ketemu kalimat yang keluar dari mulut Om Sultan apa? Yang baik ya nak. Gitu aja. Kalimatnya yang baik ya nak. Oke. Kalau Sultan Tambun ada pesan? Kalau saya mah calon mantu saya bilang yakinkan dulu. Ya. Jangan sampai kayak saya. Harus gitu. Kalau menantunya kayak saya gimana Pak? Lagi berdua pakai nanya orang sama. Pacaran sama Aquin resmi tanggal berapa? April setelah dia ulang tahun. Besoknya. Jadi 18 kayaknya. Baru banget dong. Baru banget. Oh, 7 bulan ya, baru 7 bulan. 7 bulan. Baru udah mau setahun ya? Iya. Ih, mau ngerayainnya apa tuh nanti setahun? Ada deh. Ya kalau anak-anak muda gitu setiap bulan kan suka ada yang ngerayain gitu. Pernah? Iya. Oh enggak sih. Ini yang tadi di situ ya? Iya. Nggak mau ada caranya. Iya. Pada nganterin mangga Belum ya. 1 tahun ya.
Gimana PDKT sama Aquin tuh gampang atau sebelum pacaran harus backstreet dulu sebelum ketemu sama Om Sultan apa gimana? Enggak sih, aku tipe orang yang langsung ketemu orang tua aja nggak apa-apa. Itu baru pria sejati. Kayak gitu dong Karen, ketemu sama cewek lu langsung ketemu. Iya. Gue ketemu orang tuanya, pas saya ketemu orang tuanya, anaknya nggak ada. Kemana? Nggak mau anaknya. Ngumpet anaknya. Ada. Tuh kalau ketemu cowok. Iya gila, jento bro. Syarat khusus dari Om Sultan apa aja? Yang itu tadi, tanggung jawab. Oh, cuma itu aja? Iya, kayaknya tanggung jawab sama baik-baik ya nak. Udah nggak usah yang kayak gimana-gimana gitu. Nggak berat syaratnya. Akuin, coba kalau sama ini, syaratnya berat. Ayam hitam. Kita mau kasih kemana? Akuin sakit ya, sempat dirawat ya. Iya benar. Ini dia. Dirawat. Bismillah, yakin sembuh ya Rob. Al-Fatihah. Oh ini sakit ya? Sakit apa Akuin kemarin Oh ini? iya, Queen sakit. Kemarin tuh katanya dia kena virus. Waktu pas dia habis umroh. Jadi kayaknya dia juga dehidrasi, kurang minum air putih. Aku udah setiap hari selalu ngomong sama dia untuk jangan lupa ya minum air putih yang banyak. Karena terik matahari, terus dia kan juga di Ka'bah juga kan, muter, tawaf. Jadi harus ekstra juga makan sama minumnya. Berarti sampai Jakarta kamu harus sering ngirim galon ya? Kayaknya bener. Bener. Kan harus sering minum. Ada. Pegunungan. Kamu nyamperin ke rumah sakit? Iya, aku samperin 2 kali lah aku samperin. 2 kali ya. Kamu baru ulang tahun yang kemarin ya? Iya, 2 November. 2 November. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Tahun. Happy birthday, happy birthday. Ya, Baik, terima kasih. Kita kembali minggu depan ya. Tip dulu dong. Katanya dapat surprise. Kotak kuenya bang, kotak kuenya. Oh, pantas cerai. Halusinasi. Kita mau kasih lihat ya, Akuin kasih surprise katanya buat. Iya, Surprise siapa kita itu? Itu di rumah tuh. Kalau dia lagi di restoran berdua, lagunya nggak gitu. Apa? Tetotet. Di rumah Itu rumah nenek. Rumah nenek aku. Rumah nenek. dia datang tuh. Iya, Jam dia berapa datang datang? surprise jam 11 kayaknya udah siap-siap dia. Boleh sama Om Sultan datang malam-malam. Om Sultan tuh waktu itu pernah datang ke sini. Iya Nggak loh. boleh malam-malam. Baik banget. Bener, tapi alhamdulillahnya aku dapat izin. Jadi Akuin juga setelah itu ngomong sama aku kalau aku diizinin sama orang tua. Tapi dia sebelumnya ngomong sama tante aku, Tante Kanti. Jadi tante aku mau surprisein Clay dong, boleh nggak aku ke rumah? Terus oke boleh, tapi kamu izin dulu sama orang tua, sama syaratnya harus sembuh ya gitu sama tante aku. Akhirnya dia izin sama Om Sultan sama Tante Hapsari. Akhirnya alhamdulillah dibolehin. Aku Tapi nggak diajak sama Aquin waktu itu. Oh ya? Emang dia sewa ondel-ondel? Kan namanya Aquin sama Menek Queen kan deket. Menekuit. Atuh ya. Dapat apa lagi selain kue ulang tahun kadonya? Kadonya ada banyak banget dia ngasih kado. Kemarin Bagi dong kalau banyak. kayak Dapat apa aja? dia siapin box gede gitu. Isinya buat Office nggak boxnya? Bawa film, box set. Bos office. isinya kayak buat Skincare. aku. Oh. Shaver. Oh buat Shaver, terus saving, buat saving. Ya kebanyakan itu. Terus ada kemeja juga dikasih sama dia. Kursi enggak? Enggak. Meja doang ya. Meja doang, nggak ke Bogor nggak ya? Sama box jam. Box jam. Lah jamnya nggak ada? Aku ada beberapa jam di. Oh, buat bos nyimpen jam. Oh, buat muter Kan, jam. karena kan orangnya tahu waktu, tepat waktu. Iya. Makanya dikasih waktu. Jadi Jamnya sekali apa 2 kali? sekali dong. Oh, iya. Kalau 2 kali kan jadi jam-jam. Oke, Clay, kita mau kasih lihat ini ada satu postingan. Oh, iya. Ini ternyata momen ulang tahun ini menjadi satu momen yang berarti. Aku yang baca ya. Nah, bahasa Inggris baca lu. British kan? Ya, British. Oh, gua riskan ya? Today will always be one of the most special day in my life. The day mom and I were both born. I feel deeper now. I've been celebrating without her by my side, but deep in my heart I know she's smiling and celebrating with me from a better place. Luar Happy biasa, birthday ya. to you, to us, Mom. To us, mom. Thank you for giving the life on the same day yours as a yours. gift gift. Yep. Aduh panjang ya. Ya kan lagi minta sih. As a good one, to always God carry a part of you wherever I go. I miss you hug and you prayer, but I know you love me, never left me. Oh my God. Jadi so sweet. ulang tahunnya sama. Apa tuh artinya?
kebetulan Artinya mama apa? dong. Tanya dulu artinya apa? Artinya Ih, apa itu kan kita nggak ngerti. Tadi ada subtitlenya sih. Iya, tadi ada arti. Translate. Ulang tahunnya sama. Sama aku 2 November, mama juga 2 November. Jadi kebetulan juga ya sekarang yang aku rasain dari 17 tahun itu udah nggak pernah bareng-bareng sama mama, udah sendiri aja. Tapi aku nggak pernah ngerasa mama nggak ada sih. Jadi selalu ada pendamping di situ tuh mama sendiri. Mama meninggalnya kapan? 2022 Mei. Mei 2022. Ya, udah 3 tahunan meninggal. Meninggal kenapa? Mami kemarin tuh nggak pernah ngasih tahu apapun, tapi setelah itu dia diagnosa bahwa dia punya cancer. Udah stadium akhir, jadi udah nggak bisa ketolong. Dia nggak pernah cerita. Dia nggak mau, mungkin dia nggak mau ngerepotin anak-anaknya bahwa dulu pas aku lagi jaya-jayanya lah, alhamdulillah lagi benar-benar banyak jobnya. Aku nggak tahu kenapa mami, ya mungkin kepikiran untuk udahlah mereka masih kerja dengan sangat semangat segala macam. Mungkin setelah dia ngasih tahu anaknya bakal mikir bahwa malah bakal ngerepotin anaknya lah gitu. Aku nggak tahu sama sekali kalau mama punya penyakit apapun. Mama cuman setiap hari syuting temenin aku setiap hari. Oh, temenin? Terus iya, kebetulan setiap hari temenin terus. Terus alasannya kalau lagi nggak enak badan atau sakit perutnya, alasan ke aku cuman nggak kok nak, cuman lagi nggak enak badan mama segala macam. Itu padahal ada sesuatu di situ. Kanker apa? Belum pernah aku buka sekeluarga. Kenapa? Nggak tahu sih, mungkin karena nanti kali ya pas sudah bareng-bareng satu keluarga besar, terus kita mau buka apa yang terjadi sama mami. Berarti 3 tahun ini 3 tahun sampai sekarang kamu belum tahu kankernya kanker apa? Iya. Belum mau membuka Belum mau apa membuka. diagnosanya? Iya. Karena mungkin aku nggak tahu. Sedih aja sih sebenarnya. Berarti masih belum let go. Sorry Clay. Ulang tahunnya tuh sama 2 November. Dan masih ada perasaan belum let go. Bahkan masih belum mau mengetahui apa diagnosa dokter kanker yang menyebabkan mami meninggal. Dalam pikiran kamu setiap tanggal 2 November ulang tahun kamu dan mami itu Baru kemarin ya. iya, apa dalam benak kamu, Clay? Mungkin satu-satunya di pikiran aku adalah mami udah bahagia di sana. Udah nggak punya penyakit, udah di surga. udah happy. Alhamdulillah, amin, udah di surga. Nanti momen ulang tahun Momen ulang aku menjadi momen bahagia dan juga momen sedih sekali. ya terharu aja sebenarnya. Terus besoknya kan kakak ya, jadi Wow. kita sebenarnya bertiga ngerayainnya. Jadi 3 November, aku, kakak sama mami. Aduh. Biasanya. Dan bahkan kakak kamu pun masih belum mau membuka Enggak. apa. Enggak, kita bareng-bareng enggak. Udah nggak usah nanti aja. Tapi nggak apa-apa sih. Alhamdulillah, mungkin yang bikin aku lega ya mami udah nggak punya penyakit aja. Udah nggak ngerasain sakit, udah nggak ngerasain cuman alasan aku nggak enak badan, perutnya sakit segala macam. Jadi Yang paling kamu kangenin apa? kehadiran mami. Karena tiap hari aku sama mami soalnya. Dulu syuting aku sempet 2 bulan stripping, 2 tahun, 3 tahun stripping itu setiap hari ditemenin sama mami. Selalu ada tuh biasanya. Selalu ada di samping aku, selalu ada. Setiap hari. Sama kakak, jadi ganti-gantian juga kadang-kadang. Aku syuting, nonton syuting film, terus gantian mami nemenin kakak untuk syuting juga, syuting film atau sinetron. So kalau misalnya kayak gini nih, kayak misalnya syuting nih, kamu duduk di sini, Iya, biasanya di mami depan ada. situ. Apa biasanya kalau kamu masuk ke set gini, Iya. biasanya beliau akan bilang apa, Mami? Semangat, Nak. Selalu pasti bisa. Pasti bisa. Semangat. Oh, hebatnya mami kamu tuh, dia menyimpan itu sendiri tanpa pengen anaknya tahu. Ya mungkin dia nggak pengen anaknya kepikiran saat bekerja ya. Ya. Itu yang selalu ada di pikiran aku, bahwa ya Allah Mi, kenapa harus nggak ngomong, kenapa harus diem aja. Kalau nggak kan kita udah bisa bawa mami ke rumah sakit yang... Tapi please jangan pernah ada rasa penyesalan. Kaderullahnya itulah jalan. Ya. Itu emang udah rezeki aku di situ, udah takdir mami bahwa mami udah nggak ada di tahun itu. Akhirnya ya udah aku 17 tahun udah nggak ada mami dan Dedi. Kalau Dedi kan dari 2018 kalau nggak salah.
Udah 7 tahun, 8 tahun lalu. Semoga bisa membuat kamu lebih kuat. Terima kasih. Clay, kita punya sesuatu buat kamu. Oh, Ada 3 kotak mengingatkan kamu tentang sesuatu. Ini dia ambiar blind box. Mari kita menuju ke sana. oke. Silakan. Kita akan buka kotak Ada satu 3 persatu. Kamu pilih. 3 box silakan dipilih dan Mau yang mana dulu? Tiga-tiganya dibuka apa? Yes. satu, salah satunya Satu satu. Pilih satu dulu. Tengah deh. Yang tengah silakan dibuka. Oh, Masuk ke kamera dan ceritakan apa ini. ini dompet aku yang mungkin dari dulu aku pakai saat selalu setiap hari sama mami, terus dibeliin juga sama mama. Dibeliin sama mama. Iya. Gemes. Ini isinya foto-foto aku mana ya tadi? Oke. Oh, di sini ya? Oh, oke. Ini berarti aku cuma ceritain dompet ini aja ya? Oke. Itu aja sih. Mungkin selama aku syuting, selama aku ngapa-ngapain, ya pasti aku selalu Ini bawa. dari mami ya. Oke, next mau box yang mana? Nih. Oke. Oh, ini ya. Ini dia isinya. Oh, oke. Kasih Iya. kamera. Ini kakaknya. Oh, iya. Udah ngomong mana? Oke, ada foto mami? Ada. Which one? Ini. Ini foto mami muda sebenarnya. Masih muda ya. Masih muda banget. Terus ini Cantik ada. banget ya. Amin, amin. Cantik Ini sekali. sebelum mami pakai hijab. Oh, oke. Sorry. Boleh ditemenin. Gak apa-apa. Sorry. Terus ini Dedi. Oh, itu Dedi ya. Dedi. Boleh bapaknya. Dia udah yatim. Terus ini aku sama kakak. Oke. Itu doang sih. Oke, semoga bisa terus disimpan. Amin. Dan kita punya satu box terakhir. Ini box terakhir adalah sebuah smartphone. Apa arti smartphone ini? Ini tuh dulu. Ini handphone mami sebenarnya. Jadi selama mami nggak ada, aku sama kakak nyimpen barang-barang mami. Rata-rata barang tuh ada HP, ada dompet, ada foto, ada segala macam banyak di rumah. Ada sebagian aku taruh di kamar buat mengingat kalau mami selalu ada di samping aku. Ini handphone yang paling berharga buat aku dulu pas kita nggak punya apa-apa. Setelah itu kita nabung, kita alhamdulillah punya kerjaan banyak segala macam. Akhirnya nabung untuk beliin mami handphone. Terus aku juga nabung sama kakak berdua untuk beliin mami mobil. Akhirnya ya setelah aku udah beli, alhamdulillah pencapaian aku yang paling besar. Aku kasih ke mami, tapi setelah beberapa bulan dipakai mobilnya, maminya udah nggak ada. Jadi aku beri sesuatu tapi maminya yang diambil tapi nggak. So, oke, dengan handphone ini silakan kirim voice note ke surga. Send voice note to heaven. Apa yang ingin disampaikan untuk mami? Ini. Assalamualaikum mami. Clay mau sampein ke mami bahwa Clay di sini, mami tenang aja, Clay di sini nggak sendiri kok. Clay di sini semua sama keluarga. Clay tinggal sama nenek, sama tante, semua adik-adik mama, keluarga mama, semua sama Clay. Dan mama juga nggak usah khawatir ya. Clay juga setiap Jumat selalu ke tempat mama, selalu doa mama, selalu ngobrol sama mama. Jadi mama juga nggak kesepian di sana. Dan terima kasih banyak mah, udah memperjuangkan semuanya untuk call Clay. Tapi ya Clay tahu ini semua juga memang udah jalannya, udah memang waktunya untuk mami nggak ada. Mungkin karena Allah juga sayang sama mami, makanya mami diberi takdir seperti itu biar mami juga nggak ngerasain sakit lagi selama ini. Itu aja. I love you mi, I love you daddy juga, I love you all. Wish all the best and for me, for my life and my heaven for you. Semoga nanti kita juga ketemu ya Mi di surga yang sama insya Allah. Amin. Clay, kita akan kembali saat lagi tetap di Pegang.